Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita di dalam mendidik atau ke pedagogi. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang teori belajar yang di soal yang kedua. Baik, kita bahas untuk soal yang pertama. Pada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda, terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah titik-titik. Apakah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin tersebut siswa tersebut ya di sini bukan sesuai tetapi di sini siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Baik, sebelum kita bahas Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kami mengadakan bimbel online UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Ini untuk Bapak Ibu yang kategori 1, gelombang 2, XPLPG, Retaker, dan juga mungkin Bapak Ibu ada yang berminat yang di CGP. Nah, kemudian nanti untuk fasilitasnya Bapak Ibu akan mendapatkan 10 pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan jam 20.30. Kemudian untuk pembahasan soalnya nanti adalah soal FR dengan kisi-kisinya juga kita bahas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat. Nah, soal terakurat ini Bapak Ibu bisa kerjakan kapanpun, dimanapun, dan menggunakan handphone, menggunakan laptop juga bisa. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak Ibu akan kita berikan 10 mini tryout, dan ada 10 video rekaman bimbel serta handout, file, soal, dan pembahasan. Nah, untuk yang part dan 5 ini Bapak Ibu saya berikan dengan cara setelah melaksanakan bimbel. Misalkan malamnya kita selesai bimbel, baru saya akan bagikan filenya ini. Ini fungsinya untuk dipelajari kembali Bapak Ibu. Nah, untuk pendaftaran Bapak Ibu bisa daftar mulai dengan tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni atau lebih dari itu juga bisa ketika Bapak Ibu nanti menemukan video ini di tanggal 12, 13, dan seterusnya. Untuk pendaftaran silahkan ketik daftar bimbel UP Juni. Kirim ke WA 081803358023. Untuk pelaksanaan nanti kita laksanakan dari 11 Juni sampai dengan 22 Juni 2023. Baik, kita langsung saja bahas soal yang tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, ya ada siswa yang kurang bergairah saat belajar di kelas. Nah, ketika ada siswa kita yang kurang bergairah, bagaimana sikap kita? Nah, maka di sini sikap yang diinginkan adalah sikap pedagogis atau sikap mendidik kita. Ya, sikap pedagogis. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, sikap yang Bapak Ibu harus tunjukkan di sini adalah sikap pedagogis atau sikap bagaimana cara mendidik agar siswa bisa berusaha atau bergairah untuk belajar di kelas. Baik, kita lihat pilihan jawaban A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. Nah, untuk jawaban A tentu salah Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan saja siswa tersebut, maka ini adalah sikap yang bodoh amat atau tidak peduli terhadap siswa. Nah, sikap pedagogis diantaranya yang harus kita terapkan adalah kepedulian kita terhadap siswa. Kepedulian. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban B, mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. Nah, mengingatkan adalah tindakan yang tepat Bapak Ibu, tetapi tindakan yang kurang tepat di sini adalah bila tidak ada kemajuan kita abaikan. Nah, ini adalah tindakan yang kurang tepat Bapak Ibu. Berarti jawaban B salah ya. Jadi, kita harus tetap berusaha untuk mengajak siswa itu belajar agar dia bergairah. Kita cari solusinya, cari bagaimana cara dia agar bergairah untuk belajar. Kemudian yang C, membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Oke, yang C kita simpan dulu Bapak Ibu. Kemudian yang D, menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Oke, yang D juga kita simpan. Yang E,
memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Nah, kalau Bapak Ibu diberikan jawaban C, D, E, memilih jawaban yang mana? Nah, jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban E, Bapak Ibu, yaitu memahami kondisi siswa tersebut, berusaha menemukan cara membangkitkan semangatnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu apa sih yang menyebabkan siswa ini malas untuk belajar atau tidak bergairah untuk belajar. Kemudian setelah kita menemukan masalahnya, baru kita cari solusinya dan berusaha menemukan cara membangkitkan semangatnya. Jadi jawaban yang lebih tepat di sini jawaban E. Kenapa bukan jawaban C dan D? Nah, di C ini belum tahu masalahnya. Jadi kalau kita belum tahu masalahnya, tentu kita tidak tahu cara memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi jawaban C salah, kemudian jawaban D menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah, ini sama dengan jawaban C Bapak Ibu, jadi di sini kurang tepat ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan bahwa kami mengadakan bimbel online UP PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini ditujukan untuk Bapak Ibu yang untuk kategori 1 gelombang 2, XPLPG, Retaker, dan juga CGP. Nah, fasilitas yang kami siapkan Bapak Ibu ada 10 pertemuan, yaitu dari jam 19.00 sampai dengan 20.30. Kemudian ada pembahasan soal terakurat sesuai FR, soal asli, dan kisi-kisi. Kemudian yang kedua yang kami berikan adalah gratis 3 tryout soal terakurat. Kemudian kami juga fasilitasi 10 mini tryout. Ada 10 video rekaman bimbel dan juga handout file soal dan pembahasan. Nah, untuk pendaftarannya Bapak Ibu dimulai tanggal 27 Mei 2023. Kalau Bapak Ibu berminat silahkan ketik daftar bimbel UP Juni. Kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan insya Allah akan kita laksanakan 11 Juni sampai dengan 22 Juni tahun 2023. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Pada saat proses pembelajaran, siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis untuk mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, membentuk pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, sampai dengan membuktikan benar tidak dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Apakah A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, E. Kognitif. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal ini ya. Nah, di sini seorang guru sedang membelajarkan suatu pembelajaran dengan menerapkan yang pertama adalah siswa diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data. Setelah mereka mengumpulkan data, kemudian mereka membuat dugaan atau hipotesis. Mencoba-coba trial and error. Nah, dari proses membuat dugaan ini Bapak Ibu, di sini adalah siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan idenya. Ya, siswa dibebaskan untuk mengembangkan idenya. Kemudian dari ide atau cara berpikir ya di sini. Kemudian dia cara berpikir. Nah, dari ide yang dia kembangkan, kemudian dia ingin membuktikan apakah idenya itu benar atau tidak. Cara pembuktiannya adalah melalui trial and error atau proses mencoba di sini ya. Nah, proses mencoba merupakan cara untuk membuktikan idenya itu apakah benar atau salah. Kemudian setelah melakukan percobaan, berikutnya siswa akan mencari dan menemukan keteraturan atau membentuk pola. Nah, dari hasil percobaannya, dia akan bisa menemukan keteraturan ataupun pola yang dia dapatkan dari proses mencoba tersebut. Nah, di sini apa yang akan dia temukan? Tentu yang dia temukan adalah sebuah pengetahuan. Nah, sebuah pengetahuan yang ia dasarkan berdasar pada membuat dugaan dan mencoba ataupun proses mencari makna di sana.
Kemudian setelah dia mendapatkan atau menemukan keteraturan atau bentuk pola, maka dia menggeneralisasi atau menyimpulkan serta menyusun rumus beserta bentuk umum sampai dengan membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Nah, di sini kalau dugaannya benar maka idenya itu benar. Kalau dugaannya salah berarti dia di sini akan mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Begitu juga tadi walaupun dia idenya benar dan bisa dibuktikan dia di sini juga mendapatkan pengetahuan baru Bapak Ibu ya. Mendapatkan pengetahuan baru. Mendapatkan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan barunya dari mana? Dari hasil mencoba atau trial and error. Atau kita bisa sebut dengan menemukan sendiri ya pengetahuan. Nah, menemukan sendiri pengetahuan itu didapatkan dari mana Bapak Ibu? Yaitu dari mengembangkan ide, dari trial and error, serta membentuk keteraturan dan menyimpulkan. Maka kalau teori yang menemukan keteraturan kemudian pengembangan ide itu adalah teori apa? Yaitu yang betul adalah teori konstruktivisme. Nah, di mana teori konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan sendiri. Proses membangun pengetahuan sendiri. Pengetahuan sendiri. Kemudian sibernetik. Nah, sibernetik itu adalah belajar dari jarak jauh. Apa yang digunakan di belajar jarak jauh Bapak Ibu? Yaitu jaringan online. Jaringan online. Kemudian humanistik Bapak Ibu. Nah, humanistik itu adalah bagaimana siswa memahami dirinya sendiri. Memahami dirinya sendiri atau yang sering kita kenal dengan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Behaviorisme. Di behaviorisme itu tekanannya adalah pada hasil belajar. Jadi, siswa itu harus mampu menjawab soal dengan benar. Atau kalau dia salah nanti berarti siswa tidak dikatakan belajar. Kemudian kognitif adalah proses membangun pengetahuan di dalam persepsi. Jadi pengetahuan itu berubah hanya di dalam persepsi. Oke, itu adalah tentang teori belajar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan ke berikutnya di video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.